Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan kesehatan kita ini bisa kita gunakan untuk yang baik-baik ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik pula. Baik anakku sekalian, hari ini kita akan belajar di materi yang ketiga, masih di iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum kita jauh membuka materinya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangan kita. Silakan angkat tangannya. Ya, kita angkat tangannya. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anakku sekalian yang telah mengawali pembelajaran ini dengan berdoa ya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, dalam pembelajaran di materi yang ketiga ini masih di iman kepada kitab-kitab Allah, yakni sebagai kompetensi dasarnya adalah satu, menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman hukum rukun iman. Yang kedua, meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yang menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Yang kedua, menjelaskan isi kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, menyalin ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kelima, menghafal ayat-ayat tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran di pertemuan yang ketiga ini yaitu setelah melalui pembelajaran dengan metode diskusi teknik, diharapkan siswa dapat mendeteksi nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menguraikan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah melalui pembelajaran dengan metode resitasi, siswa diharapkan dapat menyimpulkan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat menyimpulkan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, diharapkan siswa dapat mengkombinasikan ayat-ayat tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun penilaian dalam pembelajaran ya tentu yang pertama adalah aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Dalil nakli yaitu dalil dapat dibagi dua, yaitu dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Islam dalil dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama dalil nakli dan yang kedua dalil akli ya. Dalil nakli adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil akli adalah berdasarkan pemikiran para ulama. Al-Quran dan hadis Nabi disebut dalil nakli karena isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Menunjukkan bahwa kitab-kitab itu diturunkan kepada para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi
wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ya, artinya adalah dia menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an kepadamu dengan sebenar-benarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat, menurunkan Injil sebelum Al-Quran. Ini menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi kita iman kepada kitab Al-Quran, kemudian juga beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya Al-Quran, ya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Baik, itu tadi anakku sekalian tentang pembelajaran kita di pertemuan yang ketiga, yakni tentang dalil nakli dan dalil akli serta ayat-ayat yang menunjukkan tentang diturunkannya beberapa kitab kepada para nabinya. Adapun untuk evaluasi pembelajaran, kalian nanti bisa mengerjakan soal latihan di LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian juga diminta untuk mengkombinasikan ayat-ayat tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan serta menjaga jarak dan tentunya tidak bepergian kecuali ada hal yang sangat membutuhkan untuk bepergian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.